Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alma Fauziah, guru IPA SMP Negeri 4 Tambang. Saya merupakan peserta BIMTEK Kepala Labor Sekolah Angkatan 41 yang diadakan oleh UPI. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menguji sifat asam dan basa suatu larutan dengan menggunakan pH meter yang merupakan salah satu tugas digital laboratorium kimia. Adapun CP yang saya pilih yaitu peserta didik memahami sifat dan karakteristik zat untuk siswa fase D SMP kelas 7 mata pelajaran IPA pada materi zat dan perubahannya. Adapun tujuan pembelajarannya adalah menguji sifat dan basa suatu larutan dengan menggunakan pH meter pada labor virtual menggunakan aplikasi Iridium Chemistry Lab dengan metode pembelajaran percobaan dengan lab virtual. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan adalah larutan asam kuat. Yang pertama 0,1 molar larutan HCl. Kita akan lihat di sini larutan asam kuat strong acid 0,1 larutan HCl. 0,1 molar larutan HCl. Kemudian 3 molar larutan H2SO4. Selanjutnya 3 larutan asam lemah. 3 molar HCl. Kemudian 3 molar CH3COOH. 3 molar CH3COOH. Masih asam lemah. Kemudian untuk larutan basanya, basa kuat 1 molar larutan NaOH dan 0,1 molar larutan NaOH. Untuk basa lemahnya 1 molar larutan C5H5N. Basa lemah 1 molar larutan C5H5N dan 3 molar larutan C5H5N untuk basa lemah. Nah, sekarang kita akan mencoba menguji apakah benar larutan ini termasuk basa kuat, basa lemah, asam kuat, dan asam lemah dengan menggunakan pH meter yang ada pada aplikasi. Nah, setiap bahan diuji kekuatan sifat asam dan basanya menggunakan pH meter yang ada di aplikasi dengan memperhatikan jarum indikator dan angka yang tertera pada pH meter. Ini adalah jarumnya dan ini angka yang tertera. Kita akan menguji satu persatu, kemudian akan mencatat hasil pengamatan pada tabel yang disediakan. Ini tabelnya, nanti siswa akan diminta mengisi nama larutan, apakah dia termasuk asam kuat, asam lemah, basa kuat atau basa lemah, dan menuliskan berapa nilai pH-nya. Kita akan tes satu persatu. Yang pertama, larutan 0,1 molar larutan HCl. Kita perhatikan di sini menunjukkan angka 1. Berarti dia termasuk asam kuat. Kemudian 3 molar larutan H2SO4. Kita juga perhatikan di sini warnanya. Kemudian larutan H2SO4. Kita perhatikan di sini menunjukkan angka min 0,48 berarti termasuk asam kuat. Kemudian 3 molar HCl. Kita perhatikan angkanya 5,08 berarti termasuk asam lemah. Selanjutnya 3 molar larutan CH3COOH menunjukkan angka 2,14 termasuk asam lemah. Kemudian 1 molar larutan NaOH kita perhatikan menunjukkan angka 14. Berarti termasuk basa kuat. Kemudian 0,1 molar larutan NaOH menunjukkan angka 13. Berarti masih termasuk basa kuat.
Kemudian 1 molar larutan C5H5N menunjukkan angka 9,63, berarti termasuk basa lemah. Dan 3 molar larutan C5H5N menunjukkan angka 9,87, berarti termasuk basa lemah. Nah, semua hasil catatan pengamatan dari pH meter kita tulis di tabel yang disediakan, dan siswa diminta membuat kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan dengan berpedoman pada nilai indikator pada pH meter, yang mana angkanya berada di kisaran 0 sampai 14. Demikian praktikum sederhana yang bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi Iridium Chemistry Lab untuk siswa kelas 7 fase D. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alma Fauziah, guru IPA SMP Negeri 4 Tambang. Saya merupakan peserta BIMTEK Kepala Labor Sekolah Angkatan 41 yang diadakan oleh UPI. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menguji sifat asam dan basa suatu larutan dengan menggunakan pH meter yang merupakan salah satu tugas digital laboratorium kimia. Adapun CP yang saya pilih yaitu peserta didik memahami sifat dan karakteristik zat untuk siswa fase D SMP kelas 7 mata pelajaran IPA pada materi zat dan perubahannya. Adapun tujuan pembelajarannya adalah menguji sifat dan basa suatu larutan dengan menggunakan pH meter pada labor virtual menggunakan aplikasi Iridium Chemistry Lab dengan metode pembelajaran percobaan dengan lab virtual. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan adalah larutan asam kuat. Yang pertama 0,1 molar larutan HCl. Kita akan lihat di sini larutan asam kuat strong acid 0,1 larutan HCl. 0,1 molar larutan HCl. Kemudian 3 molar larutan H2SO4. Selanjutnya 3 larutan asam lemah, 3 molar HCl, kemudian 3 molar CH3COOH, 3 molar CH3COOH, masih asam lemah. Kemudian untuk larutan basanya, basa kuat, 1 molar larutan NaOH, dan 0,1 molar larutan NaOH. Untuk basa lemahnya 1 molar larutan C5H5N, basa lemah. 1 molar larutan C5H5N dan 3 molar larutan C5H5N untuk basa lemah. Nah, sekarang kita akan mencoba menguji apakah benar larutan ini termasuk basa kuat, basa lemah, asam kuat, dan asam lemah dengan menggunakan pH meter yang ada pada aplikasi. Nah, setiap bahan diuji kekuatan sifat asam dan basanya menggunakan pH meter yang ada di aplikasi dengan memperhatikan jarum indikator dan angka yang tertera pada pH meter. Ini adalah jarumnya dan ini angka yang tertera. Kita akan menguji satu persatu, kemudian akan mencatat hasil pengamatan pada tabel yang disediakan. Ini tabelnya, nanti siswa akan diminta mengisi nama larutan, apakah dia termasuk asam kuat, asam lemah, basa kuat atau basa lemah, dan menuliskan berapa nilai pH-nya. Kita akan tes satu persatu. Yang pertama, larutan 0,1 molar larutan HCl. Kita perhatikan di sini menunjukkan angka 1. Berarti dia termasuk asam kuat. Kemudian 3 molar larutan H2SO4
Kita juga perhatikan di sini warnanya. Kemudian larutan H2SO4. Kita perhatikan di sini menunjukkan angka min 0,48, berarti termasuk asam kuat. Kemudian 3 molar HCl. Kita perhatikan angkanya 5,08, berarti termasuk asam lemah. Selanjutnya 3 molar larutan CH3 COOH menunjukkan angka 2,14, termasuk asam lemah. Kemudian 1 molar larutan NaOH kita perhatikan menunjukkan angka 14, berarti termasuk basa kuat. Kemudian 0,1 molar larutan NaOH menunjukkan angka 13, berarti masih termasuk basa kuat. Kemudian 1 molar larutan C5H5N menunjukkan angka 9,63, berarti termasuk basa lemah. Dan 3 molar larutan C5H5N menunjukkan angka 9,87, berarti termasuk basa lemah. Nah, semua hasil catatan pengamatan dari pH meter kita tulis di tabel yang disediakan, dan siswa diminta membuat kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan dengan berpedoman pada nilai indikator pada pH meter, yang mana angkanya berada di kisaran 0 sampai 14. Demikian praktikum sederhana yang bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi Iridium Chemistry Lab untuk siswa kelas 7 fase D. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.